Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu, membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pada materi yang Ibu jelaskan, mari kita berdiri dulu. Ibu akan Ibu mempunyai ice breaking. Ibu peragain dulu ya. Ya, Bu. Begini, tepuk semangat. Aku semangat. Aku anak pintar. Aku anak hebat. Yeay, begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku semangat. Aku anak pintar. Aku Anak hebat. Yeay. Begitu ya. Boleh duduk. Ya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak tercela. Kan kemarin kita Ibu sudah menjelaskan mengenai akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak tercela riya. Di sini apakah ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Akhlak yang tidak baik, buruk. Ya, betul. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik. Akhlak tercela ini harus kita hindari karena dapat merugikan dan tidak ada manfaatnya bagi pelaku dan bagi orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna su'al khulqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Yang artinya, sesungguhnya akhlak tercela itu merusak kebaikan sebagaimana cuka merusak madu. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa kita harus menghindari akhlak tercela karena ya itu tadi Ibu kan menjelaskan bahwa dapat merugikan dan tidak ada manfaatnya. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai riya. Ada yang tahu riya itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, betul. Dari segi bahasa, riya itu dalam bahasa Arab berbunyi waru'yatun yang artinya melihat. Jadi riya itu secara istilahnya adalah memperlihatkan atau menampakkan diri kepada orang lain, baik melalui lisan, tulisan, sikap maupun amal perbuatan, dengan tujuan agar orang lain itu memberi perhatian, pujian atau sanjungan gitu. Orang yang berbuat riya ini di sisi Allah sangat tercela karena saat melakukan ibadah itu kan seharusnya kita harus karena Allah, tetapi riya ini untuk
agar orang lain itu memujinya, begitu. Sebagaimana dalam surah Al-Maun ayat 4-6. Mari kita membaca bersama-sama ya. Dan Ya. diawali dengan bismillah, jangan lupa. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Artinya juga dibaca ya. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Dari ayat yang sudah dibaca anak-anak tadi, dapat disimpulkan bahwa berbuat riya itu, orang yang berbuat riya itu sekalipun beribadah itu tetap tidak ada gunanya, karena ia berniat untuk orang lain, bukan untuk Allah gitu. Allah memuji orang-orang yang menyembunyikan akhlak atau perbuatan baiknya. Tetapi Allah juga memuji kepada orang-orang yang menampakkan perbuatan baiknya, tetapi harus didasari dengan niat yang baik. Seperti misalnya agar orang lain itu termotivasi kepada kita, begitu. Kan sekarang banyak, pada zaman sekarang kita bisa lihat di sosial media banyak orang yang bersedekah itu kan di video. Itu baik, tetapi harus didasari lagi dengan niat yang baik. Apabila hal itu didasari dengan niat yang buruk atau agar orang lain itu memujinya, maka hal itu akan sia-sia. Sebagaimana arti surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah menghapus segala kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini menjelaskan yang dimaksud menampakkan sedekah-sedekahmu adalah dengan niat agar orang lain itu termotivasi kepada diri kita, begitu. Dan tetapi lebih baik jika kita menyembunyikan perbuatan itu atau perbuatan kebaikan itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai dampak buruk riya. Yang pertama, apa yang dilakukan sama sekali tidak ada nilai ibadahnya, sekaligus tidak ada pahala dari Allah. Jadi ketika kita melakukan riya itu, amal kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang kedua, semua amal baik yang kita lakukan akan terhapus dan akan mendapatkan murka Allah dan azab dari Allah. Yang ketiga, ketika kita melakukan riya, pastinya kita tidak akan bisa jujur kepada diri kita, kepada orang lain, dan kepada Allah. Karena saat kita melakukan riya itu, pastinya kita berpura-pura kayak misal sholat, berpura-pura kusuk gitu. Yang keempat, perbuatan amalnya tidak karena Allah, melainkan karena manusia.
yakni selalu ingin dipuji orang lain, yang mengakibatkan itu menjadi sia-sia. Yang terakhir, tidak pernah ikhlas dalam berbuat dan beramal di hadapan Allah SWT, sehingga amalnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai hikmah menghindari sikap riya. Yang pertama, jika kita menghindari sikap riya, kita akan terhindar dari sikap suka pamer atau sikap suka memperlihatkan kelebihan atau kehebatan dari diri kita. Yang kedua, melatih orang untuk berperilaku jujur dan tidak bohong. Ya, perilaku jujur ini akan berdampak positif pada hubungan kita antara manusia dan hubungan kita hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya, senantiasa bertawakal kepada Allah atas setiap usaha dan amal perbuatan yang dilakukan, sehingga melahirkan amal yang soleh. Yang selanjutnya, melatih keikhlasan dalam beramal, sehingga apa yang kita lakukan akan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Dan yang terakhir, orang yang mampu menghindari perilaku riya ini niscaya akan lebih dekat kepada Allah SWT. Apakah di sini ada yang mau memberi satu contoh perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari? Ada enggak? Satu saja gak apa. Ayo maju. Gak apa-apa, cuman bilang kepada teman-teman aja. Satu contoh riya dalam kehidupan sehari-hari. Ya gak apa-apa. Seumpama kan ada orang yang sholat, Ya. tapi di sana itu ada entah orang yang dia suka, terus dia itu khusyuk untuk mengharap dianggap khusyuk oleh orang lain. Ya seperti Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, betul jawabannya. Bentar ya, Mbak Nailil. Ini untuk hadiahnya. Terima kasih Bu. Iya. Ada yang mau lagi? Satu lagi? Mbak Alfi. Sudah ya. Ibu akan memberi PR kepada kalian mencari 5 contoh dalam contoh perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ditulis di buku tulis. Besok minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu, membaca basmalah dan membaca basmalah saja ya. Membaca alhamdulillah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.